karena saya satu-satunya penyuluh hutan di Kabupaten Berau. Wajib saya yang menandatangani. Saya minta waktu 3 hari kata itu. Saya pelajari dulu. Apa sih ini? Sampai sekarang Pak, saya tidak tangani. Saya ditelepon jadi maki dari kementerian, dari provinsi, dari BPSKL, dibilang saya ini bodoh. Saya tidak masalah. Kecuali seluruh warga masyarakat Kampung Semurut demo saya, minta saya tanda tangan itu, saya tanda tangan. Tapi kalau pemodal-pemodalnya yang punya niat jelek, yang suruh tanda tangan, saya tanda tangan. Saya disodorin mobil Pak, saya disodorin uang untuk tanda tangan itu. Minta maaf, nilainya 100 juta. Tapi hati saya masih tetap teguh, karena ini punya masyarakat, bukan punya pengusaha. Kalau saya untuk masyarakat, saya berjuang. Saya ikhlas, saya berjuang. Mau siapapun di depan saya tidak urus Pak. Saya teman-teman ini, meskipun bos saya lawan, karena saya punya prinsip hidup. Kalau untuk masyarakat, saya mau. Dan aneh, koperasi Kasai Makmur. Kamu Kasai Pak koperasinya itu bermohon hutan tanaman rakyat di Kampung Semurut. Lucu Pak. Nah kalau di sini kan ini arealnya Merabu, yang bermohon warga Merabu. Oke, tidak masalah. Tapi kalau Kampung Merabu yang ke sini, nggak mau saya. Karena ini wilayah Merabu, pasti nanti akan terjadi konflik. Pasti ribut lagi. Siapa yang diserang? Saya Pak, penyuluhnya. Dan di pengesahan rencana kerja usaha itu yang tanda tangan hanya saya dan ketua koperasi. Tidak ada kepala KPK tanda tangan Pak. Jadi ancaman penjaranya saya dan ketua koperasi. Ketua koperasi mungkin bisa lari. Saya yang lari mana? Saya bisa dapat uang 100 juta itu. Paling sebelum bulan habis. Saya dapat mobil. Paling berapa tahun saya pakai? Tapi kontraknya 35 tahun Pak. Saya dibayang-bayangi dengan rasa ketakutan kita itu. Wah di penjara ini. Kalau kita harus di penjara. Dan benar Pak. Jadi lokasinya itu ada 2 blok, ada 2 petak. Saya ajak kerja dulu di lahan yang tidak ada kayunya. Karena kan hutan tanaman rakyat Pak, hampir sama dengan HTI lah. Ayo kita kerjain dulu sana. Saya bilang, kalau kalian sungguh-sungguh, ayo kita kerjain. Tidak mau mereka Pak. Kami sudah habis uang banyak ini. Kurang lebih sekitar 700 juta untuk pengurusan HTR. Padahal untuk pengurusan kehutanan sosial 0 rupiah. Tapi mereka keluar 700 jutaan. Kemana uang itu saya bilang? Ternyata buat oknum-oknum yang bantu dia mempercepat. Itu tadi saya bilang. Saya tidak mau warga ini instan. Kita sama-sama berproses lah. Perdebatan, sisi paham, wajar. Beda ini. Kalau instan ya begitu tuh, digoncengin sama pemodal. Bahkan ada teman yang bilang, saya untuk mengeluarkan izin perhutanan sosial itu cukup waktu 2 minggu keluar SK kementerian. Hebat lah. Ya, mungkin ada satu mungkin terakhir. Kan mengenai masalah kejelasan masih saya kembali tadi kejelasan lahan, kejelasan lahan ini. Dan kita sebagai masyarakat ini juga apa ya merasa itu tadi sebenarnya itu kejelasan di lahan itu aja sebenarnya. Kita tahu bahwa ini punya audit dan ini punya kita itu kita tahu. Cuman kan permasalahan ini kan ada jalan masuk dan jalan keluar tadi nih. Yang keluar masuk. Nah contoh saya ambil contoh satu. Bagaimana cara pembuatan surat ini maksudnya yang mana yang kita mitrakan. Maksudnya gini, masyarakat kita di Pelin di seberang itu di atasnya Pak Warsono itu kan sudah punya kebun karet tuh. Dan juga dia punya juga di 200 yang sepanjang jalan dan punya juga 50 di sepanjang jalan ini. Nah gimana cara kemitraannya ini supaya dia bisa begitu kan gitu. Jadi kadang-kadang dia bingung yang mana saya mitrakan. Nah itu juga salah satu pertanyaan. Nah, ini kan unek-unek yang kita tampung, kita sampaikan ke Bapak bagaimana cara penyelesaiannya. Ya,
Berarti ini berarti ya memang besok pagi rencana Mas Adi ngajak saya untuk ngecek ini batas yang kita mitrakan nih Pak. Jadi mulai dari sini ya, dari sana itu kampung sini nih. Ini batasnya di mana nanti kita akan cek. Sama yang ini, yang jalan masuk dari yang jalan baru ini masuk sini kan. Nah ini ada sedikit ini beberapa di sini nih. Kalau atas ini kan sudah clear nih dari kandang rapi. Nah, mungkin yang di sini Pak yang agak aneh itu. Ini mana sih yang masuk ke dalam kawasan? Dari sini nih. Ada cek. Sama di sini masa dia yang batas APL sama kawasan tuh ya. Nah, itu masalahnya kan begini. Yang Pak Agus tadi itu kan ada batas APL. Dan orang-orang itu yang ya itu udah bingung nanti. Orang-orang yang di bawah APL itu kan tidak bisa dimitrakan. Karena yang dimitrakannya milik publik. Nah, jadi si penegasan ya area ini saya punya di sini, saya punya di sini, saya punya di sini. Nanti takutnya nanti double kemitraannya. Mungkin begitu mungkin. Intinya tuh yang sudah dapat APL itu lebih tenang dia. Ya betul. Ya yang dapat APL kita kan yang tidak gugat. Ya. kita yang masuk di kemitraan sekarang ini tidak secara langsung kita mau ngambil memiliki tanah yang ada itu. Ya. Ya. Karena sekarang ini kan itu milik Udit. Ya. Itu Jadi ini supaya kita masyarakat memiliki itu, makanya ini dibuat Kemitraan. kemitraan apa KPH ya. Ya KTH. Jadi gini saya ambil juga satu pertanyaan nih dari masyarakat. Gimana nih Pak? Kan banyak nih di daerah kemitraan ini kan dari patok itu sampai keluar tidak semua yang dapat nih. Ada orang di luar kemitraan juga yang tidak masuk lahan-lahan itu. Karena wah, saya nggak dapat dong berarti kalau karena udah masuk nih. Karena ada ladang yang berhambur-hambur. Nah itu nanti mungkin dari saya kampung ya. Fungsinya gimana itu? Kalau itu nanti itu dari kita aja rasanya. Ketika kita dapat bantuan bibit seperti yang sudah APL yang di bawah sini ya, dari pengurus lah nanti bagaimana, oh ya tetap kita kasih lah gitu aja kan. Jadi ini Pak yang pertama misalkan Pak tadi punya di sini gitu kan. Ya. Sebenarnya kalau menurut aturan itu kan perkara 5 hektar. Kita berbicara dalam konteks yang kita mitrakan ini ya. Saya nggak tahu ya kalau sudah ditambah lagi karena kemarin itu katanya 100 meter dari pinggir jalan itu sudah diladangin, sudah dikebunin, ya kan? Nah, kenapa ini tambah lagi 100 meter ke belakang? Karena untuk antisipasi kita itu tadi. Kalau memang ada warga yang sudah 200 meter, ya sudah. Yang belum, nah itu bisa dibagi ke kelompok yang lain yang belum dapat. Kalau mau gini Pak, makanya saya bilang kan di sini berapa kakak? 8 dan 74. 70 berapa di sini? 73 54 ya. Nah itu kalau dikalikan 5 berapa hektar? Kalau gitu nanti kita tambahin sini lagi. Sudah takut. Tidak lupa peta ini. Permohonan ini. Nih, ke sini. Ya, gitu. Kita tambahin. Meskipun saya yakin karena sana ada juga sudah berkebun kan. Nah, kita tambahin Pak. Yang penting KTP kepala keluarga di sini bisa terkumpul 70 hingga 74 kakak itu. Jadi kita bermohonnya kita perluas lagi supaya bisa semua dapat. Kalau tadi yang bermohon hanya 50 kakak, kita mintanya 350 hektar bisa. 50 kali 5 cuma 250. Nah, jadi sebelum makanya ini sebelum ini di provinsi kita harus bahas terus. Kenapa harus ada pembuatan kelembagaan? Nah, pembuatan kelembagaan itu tidak bisa juga hanya sekali. Harus terus kita selalu diskusi Pak tentang bibit yang belum ditanam, lahan siapa yang belum dapat apa segala macam itu kita clearkan. Nanti kita kalau memang ini kurang 225 hektar ini kita tambah lagi ke sana, ke atas sana yang lari ke arah Kanaan itu. Ya karena masalahnya begini, masalahnya di Sultan tadi bahwa banyak yang tidak masuk di kemitraan ini. Nah kalau saya sih melihatnya itu kan dari simpan kertasnya kan kosong tuh. Jadi proses saya kalau saya mau itu orang-orang yang tidak dapat di situ itu akan dialihkan ke dari simpangan sampai ke ngesek.
Contohnya kayak yang sudah kayak dari batas Warsono ke bawah kan sudah kemitraan tuh, nggak mungkin dong ladang yang KPL itu dia akan dimitrakan, tidak mungkin. Enggak Mungkin. lepas. Berarti kan dia nggak masuk tuh. Nah jadi orang-orang yang tidak masuk di kemitraan itu nanti itu kita bisa dikasih dari simpangan sampai ke ngesek. Yang penting sesuai kepala keluarga dan hektarnya sesuai. Kalau misalkan kepala keluarga 70 berarti dia 350 hektar ya. Kita minta 360, mudah-mudahan disetujui. Yang penting minimal sesuai lah dengan kepala keluarga. Jadi dari simpangan tuh ke ngesek itu kan belum ada tuh. Yang orang-orang yang tidak masuk di situ ditaruh di situ aja, dibagi kembali lagi. Iya, Sesuai dengan ada kembali ke kampung nih. Jadi kampung yang langsung kembali misalkan berarti rapat dengan pemerintah kampung. Bagaimana cara pembagiannya orang-orang yang tidak dapat? Berarti nanti kita akan ulang lagi proses identifikasi lokasi yang kita kemitrakan. Maksud itu kita akan identifikasi lagi kembali. Jadi nanti misalkan sampai di mana, ya kan, nanti kita tarik. Kalau kurang bisa ditambah ya. Ini 225 hektar. Kakaknya 74. 74 kali 5. Nah, 300 kan sampai 400 hektar tuh. Tambah. Kita tambahin. Karena nggak mungkin dalam kesehatan tadi orang sudah dibagi 12 hektar, berarti sisanya cadangan akan dikasih ke seorang orang yang depan tidak akan mau karena sudah termasuk ada mereka Ya. yang tidak kayak punya bagus kamu sampai sini aja, saya di belakang kan orang tidak akan mau itu. Iya, memang. Maksudnya begini Mas Harus, supaya ditangkap pembicaraan Pak Ade ini. Ini kan kita selama ini sesuai dengan apa yang kita sudah ajukan kemarin untuk peladangan itu kan. Jadi sepanjang jalan yang sudah ada ini kan ada sudah orang-orang yang pembagian. Nah itu maksudnya ini sampai ke batas kepanaan tanah. Nah terus kan mereka yang ada HPL ini tadi nggak mungkin ini kan kalau ketika sudah ada semua sudah dipatok berdasarkan patokan otomatis kan ke belakang itu kalau dari 5 hektar pasti sampai lah mungkin agak jauh dia hitungannya, nggak mungkin lagi ada orang yang di belakang gitu kan. Nah sementara mereka tidak masuk, nah bagaimana cara pengelolaan ini supaya dia masuk ya, maksudnya supaya nggak bisa masuk itu sama-sama dirasa mentara. Kalau kita bilang di sini sementara si A sudah ada di situ ya, peladangan yang kemarin nanti kita bilang ke si A sini ternyata ada si B yang sudah situ. Nah itu supaya nggak tukar ide ya. Dan kedua supaya juga yang tidak dapat dari berkaitan dengan HPL dia dapat. Nah disesuaikan dengan angka tadi sesuai dengan Luasannya. Ya. Nah kan kayak ladang-ladang yang lain itu tidak juga ada juga yang tidak HPL yang mereka miliki tetapi di yang zona biru tadi apa namanya? Ya yang zona umum APK. HPT APK. Nah itu kan otomatis mereka tidak masuk lagi. Nah itu maksudnya. Jadi kan supaya bagaimana mereka nanti kan itu kan bukan di kawasan ini kan itu kan yang APK berarti di kawasan APK ini berarti kan harus dicarikan lagi lahan untuk ya ada yang masyarakat kita juga tidak ada di kawasan Udin gitu. Jadi ada dua yang harus diperhatikan yaitu HPL dengan HPT itu tadi. Ini PR besar Mas tadi. Tuh. PR besar. Tanggung jawab ketua nih. Data. Siapa yang belum dapat, ya kan? Kita usul ke sana, kalian ke sana. Tambahin lagi wilayah kemitraannya. Sebelum ini ke provinsi. Ya kan Pak? Itu adalah solusinya tuh. Tambahin lagi. Nah, yang kedua yang satu yang dijelaskan dari Mas Erwin, pertama seperti kawasan itu apa gitu, berkaitan dengan HPT itu apa